Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Milenia, NPM 187540112. Dan saya Anis Novike, NPM 187540006. Kami dari program studi Agribisnis Pangan semester 5, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari proyek mandiri yang telah kami lakukan dengan judul pengembangan agribisnis tanaman cabai rawit dengan penambahan pupuk organik cair. Poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Yang kedua yaitu metode pelaksanaan. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan yang berisi aspek manajemen, produksi, pemasaran, dan finansial. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah pendahuluan. Hal yang melatar belakangi dilakukannya proyek mandiri ini adalah cabai rawit termasuk salah satu tanaman sayuran penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di Indonesia. Selain sebagai penyedap rasa makanan, juga sebagai sumber vitamin, yaitu vitamin A, B1, dan C, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi, dan masih banyak lagi. Permintaan cabai rawit yang kian meningkat menyebabkan petani perlu meningkatkan produksi cabai rawit sesuai kebutuhan pasar. Penggunaan pupuk organik cair sebagai penambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman digunakan selain pupuk yang biasa digunakan dalam budidaya tanaman cabai rawit. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari dilaksanakannya proyek mandiri ini, yaitu untuk meningkatkan jiwa wirausaha muda, menambah nilai jual, melaksanakan prinsip-prinsip manajemen pada agribisnis cabai rawit dan pemasaran, serta permintaan pasar akan cabai rawit yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan konsumen yang terus berjalan, ditambah dengan seiring berkembangnya usaha kuliner yang menjamur di masyarakat. Tujuan khusus dilaksanakannya proyek mandiri bisnis cabai rawit dengan pengaplikasian POC atau pupuk organik cair adalah untuk mencari keuntungan usaha yang maksimal. Tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada keuntungan semata, namun dapat dirinci sebagai berikut, yaitu yang pertama, menerapkan aspek manajemen bisnis cabai rawit, yang kedua melaksanakan aspek produksi cabai rawit, yang ketiga melaksanakan aspek pemasaran, dan yang terakhir yaitu menganalisis aspek finansial. Baik, yang kedua yaitu metode pelaksanaan. Kegiatan produksi pada proyek mandiri yang berjudul pengembangan agribisnis tanaman cabai rawit dengan pengaplikasian POC sebagai pendorong pertumbuhan tanaman cabai rawit yang pelaksanaannya dilakukan di lahan milik pribadi yang beralamatkan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan proyek mandiri ini dimulai pada tanggal 11 September 2020 hingga tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan terdapat 4 aspek yang akan dibahas. Aspek yang pertama adalah aspek manajemen yang terdapat beberapa unsur di dalamnya. Unsur yang pertama adalah man atau manusia yang merupakan unsur manajemen yang paling utama dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah money atau uang yang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Yang ketiga ada material atau material yang terdiri dari bahan, setengah jadi, dan bahan jadi. Selanjutnya adalah machine atau penggunaan mesin dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah method atau metode-metode kerja yang diperlukan untuk melancarkan pekerjaan. Struktur organisasi dari proyek mandiri cabai rawit yang kami lakukan yaitu urutannya adalah saya, Desi Milenia, yang bertanggung jawab sebagai manajer dan sekaligus merangkap sebagai bagian produksi. Kemudian Anis Novike yang bertanggung jawab pada bagian pemasaran dan merangkap pada bagian keuangan. Aspek selanjutnya yang akan kita bahas adalah aspek produksi. Dalam aspek produksi perlu diketahui adalah proses produksi pada proyek mandiri bisnis cabai rawit dengan pengaplikasian pupuk organik cair telah dilakukan mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen. Kegiatan budidaya ini telah dilakukan selama 3 bulan oleh tim proyek mandiri yang beranggotakan 2 orang mahasiswi. Kegiatan produksi yang kami lakukan selama pelaksanaan proyek mandiri ini adalah yang pertama, yaitu persiapan faktor produksi, mulai dari persiapan benih, pupuk, hingga persiapan alat yang kami gunakan. Yang kedua adalah persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan mulai dari pengukuran lahan hingga pembuatan bedengan. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman yang kami lakukan mulai dari penanaman benih cabai rawit dengan merek dagang cap panah merah,
Penanaman benih ini dilakukan selama 2 minggu hingga benih menjadi bibit dan dilakukan pemindahan pada lahan yang siap tanam. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan mulai dari penyiraman, penyulaman, hingga pembersihan gulma yang dilakukan sampai panen dan pasca panen. Selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Hal ini kami lakukan pada bulan Desember, pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran kami lakukan di sekitar tempat tinggal kami atau di sekitar lokasi produksi yang telah kami lakukan. Kendala yang kami hadapi dalam proses produksi pada proyek Mandiri Cabai Rawit kali ini adalah kendala yaitu hama kutu daun yang merupakan faktor yang dapat menularkan penyakit, yaitu embun jelaga dan virus, serta dapat mengundang semut. Efek dari kutu ini menyebabkan tanaman kerdil, pertumbuhan terhambat, dan daun mengecil. Kami mengatasi kendala ini dengan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida yaitu decis. Hasil produksi cabai rawit dengan penambahan pupuk organik cair atau POC dengan luas lahan 15 meter persegi dan jarak tanam 60 cm x 70 cm yang telah kami lakukan selama 3 bulan yaitu sebanyak 10,4 kg. Hasil ini belum merupakan hasil maksimal yang kami cantumkan dalam laporan ini karena keterbatasan waktu pelaksanaan proyek mandiri yang telah ditentukan. Seharusnya dalam proposal atau perencanaan yang telah kami rencanakan sebelumnya yaitu 4-5 kali panen dengan hasil panen 36 kg. Namun karena keterbatasan waktu tersebut yang dihasilkan hanya 10,4 kg dengan 3 kali pemanenan. Aspek selanjutnya yang dibahas yaitu aspek pemasaran. Pemasaran merupakan bagian yang penting terhadap jalannya suatu usaha termasuk dalam pelaksanaan proyek mandiri ini. Eksistensi produk yang bagus dapat dilihat melalui sistem pemasaran yang berjalan dengan baik secara offline maupun online. Pemasaran yang kami lakukan dalam proyek mandiri ini yaitu secara offline karena kami langsung memasarkan produk ini kepada konsumen yang berada di sekitar lokasi budidaya. Dalam aspek pemasaran terdapat survei pasar yang kami lakukan. Survei tersebut dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 dan dihitung menggunakan metode Solvin melalui 10 responden secara acak. Pelaksanaan survei dilakukan di pasar tradisional Unit 2 Tulang Bawang dengan rata-rata harga jual cabai rawit senilai Rp34.000 per kilogram dan harga jual cabai rawit yang ditetapkan oleh kelompok proyek mandiri kami yaitu senilai Rp30.000 per kilogram. Realisasi bagian dari bauran pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama yaitu produk dengan rencana produk cabai rawit 3S, super sehat segar, dan keterangan terrealisasi. Aspek pemasaran kedua yaitu harga dengan rencana harga Rp30.000 per kilogram, keterangan terrealisasi. Aspek pemasaran ketiga yaitu distribusi dengan rencana distribusi, alur produksi dari produsen langsung ke konsumen, dan keterangannya terrealisasi. Dan yang terakhir yaitu aspek pemasaran promosi dengan rencana promosi dilakukan secara offline dan online dan keterangannya terrealisasi. Aspek terakhir yang dibahas yaitu aspek finansial dengan realisasi biaya tetap penyusutan alat senilai Rp6.825, sedangkan sewa lahan untuk lahan seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi dalam 1 tahun yaitu Rp5 juta, sehingga sewa lahan seluas 25 meter persegi untuk satu periode produksi cabai rawit atau 6 bulan adalah sebesar Rp6.250 dan total biaya tetap usaha budidaya cabai rawit adalah senilai Rp10.075. Yang selanjutnya yaitu realisasi aspek finansial biaya variabel dengan keterangan benih, pupuk kandang, pupuk bioorganik cair, pupuk NPK Mutiara, pupuk SP36, Furadan, decis, label, transportasi dan kuota dengan total biaya sebesar Rp182.800. Yang selanjutnya yaitu realisasi atau hasil lapang dari aspek finansial budidaya cabai rawit. Yang pertama yaitu total biaya. Realisasi total biaya yang dikeluarkan untuk usaha cabai rawit adalah senilai Rp192.875. Hasil tersebut berdasarkan perhitungan dari penjumlahan antara total fixed cost dan total variable cost.
sehingga total cost sama dengan Rp10.075 ditambah Rp182.800 menghasilkan Rp192.875. Yang kedua yaitu harga jual. Harga jual yang kami tetapkan yaitu sebesar Rp30.000 per kilogram. Yang ketiga yaitu penerimaan atau total revenue. Total revenue didapat dari perkalian antara harga jual dan hasil produksi. Hasil produksi cabai rawit yaitu 10,4 kg, sedangkan harga jual adalah Rp30.000 per kilogram, sehingga total revenue sama dengan Rp30.000 dikali 10,4 kg menghasilkan Rp312.000. Yang keempat yaitu keuntungan. Keuntungan didapat dari pengurangan antara total revenue dan total cost, sehingga keuntungan sama dengan Rp312.000 dikurang Rp192.875 menghasilkan keuntungan sama dengan Rp119.125. Yang kelima yaitu RC ratio. RC ratio didapat dari TR dibagi TC, sehingga total rasio sama dengan 1,618. Yang ke-6 yaitu BC ratio didapat dari keuntungan dibagi total cost, sehingga BC ratio adalah 0,618. Yang selanjutnya yaitu rekapitulasi antara rencana dan hasil lapang dari aspek finansial. Untuk rekapitulasi rencana dari aspek finansial, memiliki total biaya sebesar Rp499.125, total penerimaan sebesar Rp756.000, keuntungan sebesar Rp256.875, RC rasio sebesar 1,5146 dan BC rasio sebesar 0,5146. Dengan keterangan, rencana bisnis cabai rawit akan layak untuk dilanjutkan karena memiliki RC rasio lebih dari 1 dan nilai BC rasio lebih dari 0. Sedangkan rekapitulasi hasil dari aspek finansial dengan total biaya sebesar Rp192.875, total penerimaan sebesar Rp312.000, keuntungan sebesar Rp119.125, RC rasio sebesar 1,618 dan BC rasio sebesar 0,618. Dengan keterangan, rencana bisnis cabai rawit layak untuk dijalankan karena memiliki nilai RC rasio lebih dari 1 dan nilai BC rasio lebih dari 0. Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proyek mandiri ini adalah, yaitu kesimpulannya yang pertama adalah aspek manajemen secara umum sudah berjalan dengan baik karena semua fungsi-fungsinya yang terdiri dari pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terrealisasi seluruhnya. Yang kedua yaitu aspek produksi. Pada kegiatan proyek mandiri cabai rawit didapatkan hasil panen sebanyak 10,4 kg. Hasil ini merupakan hasil sementara karena pemanenan baru dilakukan sebanyak 3 kali dari 4-5 kali panen yang direncanakan dengan hasil panen pertama sebanyak 4,1 kg, hasil panen kedua sebanyak 3,8 kg, dan yang ketiga sebanyak 2,5 kg. Ketercapaian target produksi hanya sebesar 29% dikarenakan terdapat kendala hama kutu daun dan belum maksimalnya panen. Yang ketiga yaitu pada aspek pemasaran dilaksanakan berlandaskan survei pasar dan bauran pemasaran sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian pada aspek finansial, usaha cabai rawit memperoleh nilai RC rasio sebesar 1,618. Angka tersebut naik dari target awal yaitu 1,5146 dikarenakan naiknya harga cabai rawit di pasar. Nilai RC rasio yang lebih dari 1 membuktikan bahwa bisnis cabai rawit dengan pengaplikasian pupuk organik cair ini layak untuk dilanjutkan. Saran yang dapat diberikan dalam proyek mandiri cabai rawit ini adalah, yang pertama sebaiknya dalam menanam cabai rawit perlu diperhatikan hama yang menyerang. Dan pada kasus budidaya cabai rawit ini, hama yang menyerang adalah hama kutu daun yang jika tidak segera ditangani maka dapat mengundang virus dan hama lain yaitu semut merah yang dapat menurunkan hasil produksi. Yang kedua adalah sebaiknya waktu penanaman budidaya cabai rawit perlu memperhatikan prediksi harga pada bulan tertentu yang permintaannya naik sehingga harga cabai rawit lebih tinggi.
Demikianlah penjelasan dari hasil proyek mandiri cabai rawit yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.